kami lanjutkan lagi ke ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa di data kalau data SIMDA-nya ada di bidik SS atau 3 ID. Di situ ada yang kami terima 253 Pemda. Kemudian kalau di SIPD, LKPD, SSA, atau 3 ID, di situ nanti ada 2, SIPD untuk penganggaran dan SIPD untuk penatausaha. SIPD untuk pelaporan ada di salah satu skema di SIPD penatausaha. Jadi sebenarnya sudah ada 3 di sini. Cuma ada 2 data yang dari sananya memang tergabung jadi 1, terutama yang penatausaha. Nah, ini linknya nanti yang bisa dibuka. Kemudian panduannya mungkin beberapa yang sudah tersebar hanya 1 PDF atau PNG yang 1 lembar. Kayaknya minggu lalu coba kami berikan ke beberapa teman. Nah, nanti per hari ini sudah kita buat 3 halaman atau 3 lembar. Jadi yang kemarin yang beredar mungkin hanya login dan aksesnya, dan mungkin sedikit cara akses SQL Lab. Nah, ini nanti kita coba hari ini cara akses SQL Lab untuk single tabel atau join tabel. Kemudian kita buat juga dataset dan kita buat dashboard. Jadi panduannya juga sudah bertambah. Ini akan kami update terus. Kemudian nanti di dashboard ada dashboard yang kita share ke Bapak Ibu sekalian. Semuanya harusnya sudah dapat nanti. Jadi ada yang pertama monitoring database SIMDA FMIS. Jadi di sini ini yang bisa nanti membantu memahami struktur data baik itu tabel maupun kolomnya. Jadi semacam kamus data yang bisa minimal kita pakai untuk melihat misalkan kolom NTPN ada di tabel apa saja, kolom SPP ada di tabel apa saja. Nah, itu lebih mudah. Kalau mungkin yang biasa kita dapat database, kita buka satu-satu, tabelnya baru kita lihat, oh ini ada di sini. Nah, dengan dashboard ini nanti akan lebih mudah. Nanti coba kita praktekkan. Jadi di sini di monitoring, dashboard monitoring database ini adalah gambaran struktur tabel, struktur kolom, kemudian siapa yang akses, dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga sama, tapi untuk data SIPD. Jadi kalau mau lihat SIPD tabelnya berapa, skemanya apa, kolomnya apa, di dashboard monitoring data SIPD. Yang ketiga ini ada salah satu contoh, jadi bagaimana caranya kita mengolah yang ini SIMDA, contohnya di SIMDA, dari bagaimana caranya kita buka SQL Lab, query, buat dataset sampai buat dashboard dengan ya minimal kalau saya pribadi sih lebih mudah daripada kalau kita buat di Excel dan lebih cepat. Terutama terkait akses, aksesnya nanti mudah kita custom. Nanti kita buka semua di 3 ini. Saya lanjutkan. Nah, sebenarnya ini overview secara umum SSA atau bidik SSA. Kalau kita lihat grupnya ada 4 Bapak sekalian. Jadi ada database di menu utamanya, kemudian ada dataset, ada chart, ada dashboard. Database itu kalau secara jadi secara umumnya adalah koneksi. Jadi kita buat koneksi ke mana datanya. Apakah ke SQL, ke Postgre, MySQL, dan sebagainya. Jadi di sini kelihatan sebenarnya di bidik SSA itu dia tidak menyimpan data. Jadi datanya bisa tersimpan di RDBMS yang biasanya SQL dan sebagainya. Nah, di sini di menu ini kita melakukan koneksi ke RDBMS itu tersebut. Nah, bagaimana kalau datanya belum ada, Pak? Kalau datanya belum ada di servernya, kita bisa melakukan import. Jadi bisa kalau kita punya data CSV, Excel, mau masukkan di bidik SSA dan mau mengolah, kita ada fasilitas import. Setelah diimpor, nanti dia akan masuk ke server yang disediakan. Tapi di sini kelihatan bahwa kita bisa custom apapun data yang kita punya, bisa kita olah. Tidak harus datanya ada dulu di server, itu khusus yang di
database. Kemudian dataset, kalau di sini sekumpulan data yang disusun secara terstruktur, jadi bentuknya bisa tabel, tapi tabel atau view. Jadi kalau padanannya di RDBMS mungkin view lebih tepatnya. Nah, di sini cara aksesnya kita bisa pakai SQLite. Nah, di sini lagi di SQLite inilah nanti kita bisa melakukan query seperti biasanya. Jadi kalau misalkan selama ini data sudah di SQL Server, kita buka pakai SQL Manager atau apapun, bisa pakai Viewer dan sebagainya, kita melakukan query di situ. Nah, ini bisa dilakukan di SQLite. Jadi coba kita contohkan juga. Kemudian yang ketiga adalah chartnya. Jadi kalau di dataset ini semacam data dalam bentuk tabel, data mentah dan sebagainya. Nah, kalau di chart ini data itu bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain. Misalkan dalam bentuk grafik, kemudian tabel yang dalam bentuk rekapitulasi. Mungkin seperti yang biasanya yang sering kita lakukan di Excel adalah report, grouping, itu bisa kita lakukan di SSA. Dan pilihannya sudah cukup banyak. Nah, kita lihat di sini, contohnya ada banyak pilihan. Jadi kita tinggal menentukan datanya apa, tabelnya, chartnya yang dipilih apa, pilih yang dimasukkan apa, samalah tinggal drag and drop sama seperti yang di Excel itu. Kemudian yang terakhir dashboard. Nah, dashboard ini adalah sarana untuk menampilkan chart. Jadi kalau beberapa chart di sini kelihatan, nah, yang utuh atau sebagai tempatnya adalah dashboard. Jadi kita mungkin misalkan buat beberapa chart, 5-6 chart. Kalau misalkan mau disatukan, kita buat satu dashboard. Disinilah sebenarnya nanti bisa kita atur apakah dashboard yang kita buat hanya untuk kita sendiri, atau untuk teman satu tim, atau untuk yang lain. Misalkan teman satu tim, kita mau buat satu dashboard yang bisa diedit dan dilihat oleh satu tim. Jadi satu dashboard itu semua anggota tim bisa melakukan edit. Nah, berarti kita nanti kalau melakukan edit berarti kita harus kasih owner. Tapi kalau hanya melihat saja, misalkan atasan kita mau butuhnya hanya melihat dashboard yang kita buat, ya kita kasih dulu. Kemudian kalau dashboardnya saya nggak mau publish Pak, hanya untuk diri saya sendiri, ya udah biarkan aja draft. Jadi di sini aksesnya juga bisa kita kita atur, sehingga tidak ada kekhawatiran saya bikin dashboard berarti semua bisa lihat dong. Tidak seperti itu. Default-nya adalah draft yang kita sendiri. Ya tentu sama adminnya. Tentu kalau admin di aplikasi apapun pasti bisa. Nah, jadi kita bisa atur siapa yang bisa melihat pekerjaan kita. Itu diaturnya di dashboard. Secara umum ini. Nanti ada panduannya, jangan khawatir Bapak-Ibu sekalian, kami sediakan panduannya juga. Nanti kami share linknya.